Setelah berjuang di babak round 3 dengan cukup menegangkan, Sinteyong akan kembali menerima tantangan dari PSSI untuk menakodai pemain-pemain muda Indonesia di Piala AFF 2024. Seperti yang semua sudah tahu, kalau Sinteyong akan memakai skuad U22 dan U23 di Piala AFF 2024 ini. Namun bukan berarti pemain senior nggak boleh main ya teman-teman. Semua bisa berubah rencana, karena AFF masih kurang 1 minggu lagi. Dan seperti kita tahu, kalau Coach Shin ini adalah sosok pelatih yang sulit sekali ditebak. Mungkin akan ada kejutan-kejutan lainnya, termasuk gabungnya Elkan Bagot hingga Maarten Paes yang hingga saat ini masih liburan di Bali dengan kekasihnya karena sedang libur kompetisi. Dan melihat situasi yang ada saat ini, jelas akan membuat para rival seperti Malaysia, Vietnam hingga Thailand makin risau. Karena jika para pemain keturunan Grade A Indonesia bergabung, jelas ini akan menjadi sejarah sebagai Piala AFF paling epik dalam sejarah. Lah, kok bisa? Yuk kita ulas selengkapnya. Ya, seperti itulah yang dikatakan oleh Pak Erick Thohir. Meski dia telah mengkonfirmasi kalau Maarten Paes ini nggak akan dipanggil untuk memperkuat Indonesia di Piala AFF 2024. Namun jika melihat peluang yang ada, Maarten Paes bisa aja loh menjadi kejutan yang telah dipersiapkan oleh Coach Shin. Terutama jika Indonesia melaju hingga babak semifinal. Karena di laga semifinal nanti, beberapa pemain seperti Ivan Yenar, Justin Hubner, hingga Rafael Sturridge baru akan dilepas klubnya untuk bisa perkuat timnas Garuda. Dan jika melihat situasi yang ada dengan bergabungnya Maarten Paes, maka peluang Indonesia untuk amankan gelar juara perdana Piala AFF akan semakin nyata adanya. Dengan Piala AFF 2024 yang akan dimulai pada 8 Desember 2024, banyak yang beranggapan bahwa Maarten Paes akan memanfaatkan waktu liburnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia dalam ajang tersebut. Paes yang baru saja menunjukkan kualitasnya sebagai kiper andalan di pertandingan internasional, mendapat banyak perhatian setelah penampilannya yang solid selama FIFA Matchday. Pihak timnas Indonesia yang dilatih oleh Sinteyong kemungkinan akan memanfaatkan kiper berusia 26 tahun tersebut dalam skuad mereka untuk menghadapi persaingan ketat di Piala AFF 2024. Kiper yang juga pernah bermain untuk timnas Belanda U21 ini tentu menjadi salah satu aset penting untuk Indonesia, mengingat kualitasnya yang sudah terbukti di level internasional. Meski demikian, Paes belum memberikan pernyataan resmi terkait keikutsertaannya dalam turnamen tersebut. Namun jadwal libur MLS dan partisipasinya dalam FIFA Matchday memberi peluang besar bagi dirinya untuk memperkuat Garuda dalam kompetisi regional terbesar di Asia Tenggara saat ini. Meski agak sedikit riskan karena Piala AFF memang terkenal sangat barbar. Tapi sekali lagi, dengan adanya Maarten Paes, jelas gawang Indonesia akan lebih aman. Dan peluang untuk bawa gelar juara kompetisi terbesar di Asia Tenggara itu akan semakin terbuka lebar. Malaysia akui level Indonesia kini berada di atas mereka. Menghadapi Piala AFF 2024 yang akan dimulai pada 8 Desember, timnas Indonesia mempersiapkan pemain-pemain muda. Dari 33 pemain yang dipanggil, hanya ada 2 nama yang berusia di atas 22 tahun. Pengiriman pemain muda ke Piala AFF yang dilakukan Indonesia tidak disarankan ditiru Malaysia. Zakaria Rahim yang merupakan mantan manajer klub Selangor menyatakan, timnas Malaysia harus tetap mengirim pemain-pemain terbaik demi menjadi juara Piala AFF 2024.
Menurutnya, Federasi Sepak Bola Malaysia tidak bisa meniru langkah PSSI yang sedang mempersiapkan tim untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya sudah lihat daftar pemain timnas Indonesia. Mereka hanya memanggil beberapa pemain dari tim utama. Mayoritas masih pemain U22. Tapi jangan tiru Indonesia. Mereka tidak menurunkan skuad terbaiknya untuk Piala AFF karena mereka banyak bermain di level Asia, ujar Zakaria dikutip dari Soha. Zakaria mengatakan Piala AFF 2024 merupakan turnamen tertinggi di Asia Tenggara yang seharusnya dimainkan pemain-pemain terbaik. Lebih lanjut, Zakaria menyadari sulit bagi FAM meyakinkan klub-klub pelepas pemain terbaik memperkuat timnas Malaysia karena Piala AFF 2024 tidak masuk kalender FIFA. Tentu ini akan berdampak pada pesaing seperti kita, Thailand atau Vietnam, tapi kita sudah punya turnamen SEA Games untuk pemain muda, ucap Zakaria. Saya tidak heran jika ada klub yang tidak melepas pemain, tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memanggil bintang-bintang terbaik yang kita punya untuk Piala AFF ini. Tim Malaysia perlu membidik gelar juara Piala AFF karena akan meningkatkan moral pemain, pelatih, dan supporter. Dengan kekuatan yang kami miliki, saya yakin Malaysia dan Thailand akan mencapai semifinal. Kami tidak ingin hanya terpaku di semifinal seperti terakhir kali, lanjut Zakaria. From the ashes we all rise. Garuda will touch the skies. Through the fire, through the storm, our bond can never be torn. Heartbeats echo in the breeze. Garuda, fly with me please. Vietnam, mereka bukan sembarang tim muda. Media Vietnam Soha VN memperingatkan timnas Vietnam untuk waspada dengan Indonesia. Soha VN menganggap timnas Indonesia masih merupakan lawan yang kuat, kendati banyak pemain muda untuk Asian Championship 2024. Soha VN menganggap sebagian besar pemain timnas Indonesia di Piala AFF mempunyai kualitasnya masing-masing. Apalagi beberapa pemain di antaranya sudah kenyang pengalaman bersama tim senior. Sebut saja Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Justin Hubner yang diketahui pemain andalan tim senior. Marcelino bahkan baru-baru ini menjadi pahlawan kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, pemain U21 Indonesia yang tersisa, meski minim pengalaman bermain di timnas, punya kelebihan lain yang bisa dikompensasi. Itulah kemampuan pemulihan cepat kaum muda. Dengan padatnya pertandingan di Piala ASEAN 2024, sangat penting juga bagi para pemain untuk segera memulihkan kekuatan fisiknya, sebab Indonesia masih menjadi lawan tangguh di turnamen tahun ini. Tutup laporan tersebut. Apalagi nanti jika para pemain keturunan Grade A tiba-tiba gabung timnas. Waduh, makin pusing nih Vietnam. Mereka akan kembali menelan pil pahit tanpa pernah merasakan kemenangan atas tim Indonesia dalam 2 tahun terakhir. Di sisi lain, Thailand sejauh ini memang dianggap sebagai rajanya sepak bola ASEAN dengan 7 gelar Piala AFF yang sudah mereka dapatkan. Akan tetapi, dengan prestasi yang ditunjukkan timnas dalam beberapa tahun terakhir, jelas akan membuat Piala AFF ini semakin menarik untuk dinantikan. Apalagi dengan Martin Paes, Elkan Bakot, hingga Eleanor Reinder, jadi kejutan yang sudah dipersiapkan oleh Coach Shin. Waduh, makin seru nih pasti. Dan itu hanya asumsi ya, namun jika benar adanya, ya syukurlah. Akhirnya Indonesia nggak jadi ejekan tim ASEAN serta 7 pendekar sakti karena nggak bisa juara Piala AFF. Tapi maaf aja nih, level Indonesia sejatinya bukan ASEAN lagi, tapi sudah dekat dengan Asia.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.